Halo semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas alur film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, yaitu Battle for Sevastopol. Terlepas dari judulnya ya, film ini memang berfokus pada biografi seorang pahlawan Uni Soviet, yaitu Lyudmila Pavlichenko. Dia adalah seorang sniper wanita milik Uni Soviet yang memiliki sejuta prestasi selama bertugas pada masa Perang Dunia Kedua. Sampai-sampai wartawan Amerika menyebutnya dengan julukan Lady Death atau wanita pembawa kematian. Oke lah, tak usah terlalu banyak ABCDE, yuk kita langsung aja ke intinya. Dilatar belakangi pada tahun 1957, yang dimana pada masa itu emak-emak Facebook belum pindah ke TokTok. Terlihat seorang wanita tua yang ternyata adalah seorang ibu negara Amerika Serikat yang baru saja mendarat di Moskow, Rusia. Kedatangannya tersebut bermaksud untuk bertemu dengan seorang wanita yang dia anggap penting baginya. Namun ajudannya meminta untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Uni Soviet terlebih dahulu karena beliau sudah menantinya. Akan tetapi ibu-ibu ini ingin undangan itu dikesampingkan dulu dan tetap bersikeras agar mendatangi alamat tujuannya dulu. Barulah ia akan menemui Perdana Menteri tersebut. Ajudan kemudian langsung kepo siapakah yang akan ia temui. Nampaknya begitu spesial dibanding Perdana Menteri Uni Soviet sekalipun. Siapakah gerangan? Nanti kita akan tahu jawabannya. Kemudian kita ditarik mundur tepatnya di tahun 1942. Di Gedung Putih Amerika terlihat diadakan acara pertemuan ibu negara dengan delegasi prajurit Soviet. Dengan mengirim para prajurit terbaiknya, Soviet meminta kerjasama Amerika untuk membuka front kedua di Eropa. Tak lain untuk mendesak Nazi Jerman agar beban perang tak sepenuhnya ditanggung oleh Uni Soviet. Satu persatu prajurit ditanyai ibu negara, yaitu mengenai prestasi apa saja yang mereka raih selama berperang. Pada awalnya ibu negara hanya terkagum biasa karena rata-rata kemampuan mereka masih bertaraf biasa-biasa saja. Namun ibu negara sangat terkaget-kaget saat berhadapan dengan seorang prajurit wanita. Ia bernama Lyudmila Pavlichenko atau biasa disebut Mila. Dalam pengakuannya, ia sudah membunuh 309 tentara musuh dengan snipernya. Sontak pengakuannya itu membuat semua mata tertuju padanya. Gila nggak tuh? Cewek loh padahal. Tak ketinggalan semua media langsung menyerbunya dengan berbagai macam pertanyaan. Lalu scene berpindah di mana kita ditarik mundur lagi ke 5 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1937. Diperlihatkan di sebuah perguruan tinggi yang bernama Kiev State University. Di sana terlihat kerumunan calon mahasiswa baru yang sedang melihat pengumuman kelulusan mereka. Mila yang nampak bahagia karena ia diterima di fakultas bergengsi itu. Dan tak sampai di situ, namanya juga menempati posisi teratas yang berarti bahwa ia mengungguli semua peserta yang mendaftar di jurusan yang sama, yaitu jurusan sejarah. Ya, intinya dia mempunyai karakter yang polos namun kemampuannya di atas rata-rata. Tak lama teman-temannya mendatanginya dan bermaksud mengadakan acara perayaan. Namun Mila lebih memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, bapaknya yang ternyata seorang perwira ini menyambutnya dengan sikap yang terkesan cuek dan biasa-biasa saja mengenai berita kelulusannya. Hal itu terbukti ketika Mila meminta izin untuk merayakan kelulusan bersama rekan-rekannya di rumah. Bapaknya malah pergi dan sama sekali tak menanggapi. Lalu sesaat kemudian Mila dan rekan-rekannya berkumpul. Di sana mereka berencana untuk pergi mencari hiburan. Namun mereka bingung dan tak tahu harus kemana. Akhirnya mereka pun melempar koin untuk menentukan kemana harus pergi. Pilihan mereka cuma dua, yaitu pergi nonton bioskop atau berlatih menembak. Tak pikir lama koin pun dilempar dan yang muncul adalah latihan menembak. Singkat cerita mereka sudah berada di training shoot. Di sana mereka masing-masing mendapat 5 peluru untuk 1 regu penembak dan tak ketinggalan pelatih di sana juga mengajarinya cara membidik dan bernapas dengan benar. Mila langsung mempraktikkan instruksi yang diterimanya dengan benar. Setelah melepaskan 5 tembakan, pelatih langsung melihat hasil tembakan tersebut dan tanpa diduga Mila mendapatkan hasil poin tertinggi yaitu 47 dari maksimal 57. Nah, dari sini guys, bakat Lyudmila mulai nampak. Di sisi lain rekannya sempat protes kepada instruktur. Ia meminta untuk mengecek kembali hasil tembakan dari mereka. Namun akhirnya ia dipersilahkan oleh pelatih untuk melihatnya sendiri jika tak percaya.
Lalu scene berpindah di sebuah tempat perkuliahan. Di sana, Mila yang sedang belajar tiba-tiba ia dihampiri oleh rektor. Sesampainya di ruangan rektor, ternyata ada seorang perwira sedang membacakan biodata tentang dirinya. Rupanya perwira itu mendapatkan laporan dari pelatih tembak yang pernah memimpin Mila pada adegan sebelumnya. Pelatih tersebut juga mengatakan bahwa Mila sangatlah berbakat dalam menembak. Tak ketinggalan, instruktur juga menyebut kemampuannya Mila di atas rata-rata. Mila diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan. Namun Mila belum memberi jawaban yang pasti mengenai tawaran tersebut. Kemudian ia balik bertanya kepada perwira, bagaimanakah jika ia menolak tawaran itu? Akan tetapi perwira itu menyarankan agar ia tak menolaknya karena tak sembarang orang yang mendapatkan penawaran tersebut. Mila akhirnya menerima tawaran tersebut. Tak ketinggalan ia pulang ke rumah terlebih dahulu untuk berpamitan pada mak dan bapaknya. Mila menjalani pendidikan sniper yang sangat keras. Mereka digembleng untuk mampu melakukan kamuflase yang sempurna. Tak ada perbedaan gender antara pria dan wanita. Ia mendapatkan perlakuan yang sama kerasnya dengan peserta pria. Dan tak ketinggalan barang-barang yang berhubungan dengan identitas wanita seperti boneka semuanya disita dan dibakar. Intinya mereka diminta untuk berfokus dengan pendidikan saat ini. Один камень исчез. Крест тоже исчез. Убит. Святыни с этой поляны. Pelatihan yang sebelumnya direncanakan 6 bulan harus tertunda karena perang sudah meletus terlebih dahulu. Masa pelatihan pun dipersingkat. Mereka yang sudah lulus latihan menembak diberi mandat untuk bertugas di medan perang. Mila dan rekannya mendapat tugas menjadi sniper di garis depan dalam mempertahankan kota Odessa. Dan terlihat seorang kapten bernama Makarov sedang memberi wejangan kepada Mila. Dalam cangcingcongnya, Makarov memberikan arahan ke Mila untuk mengincar komandan musuh sebagai sasaran utama. Di sana juga Makarov menyampaikan untuk mengincar tank. Ada 2 cara, yaitu granat jarak dekat, sedangkan opsi yang kedua dengan cara menembak jendela kaca sebanyak 2 kali agar dapat menembus ke tangki bahan bakarnya. Belum selesai mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tiba-tiba datanglah serangan udara yang dilakukan oleh pesawat bomber. Tapi di sana Mila tetap memberanikan diri muncul dari parit untuk membidik kaca jendela tank yang sedang menyerang mereka. Setelah berhasil menghancurkan tank musuh, Mila langsung membanting arah senapannya menuju ke komandan musuh. Namun di situ Mila sempat menunda keinginannya. Ia ragu karena seumur hidupnya dia belum pernah membunuh. Akan tetapi Mila dibuat tertekan setelah wajahnya terciprat darah rekannya yang tertembak. Lalu Mila berhasil membunuh komandan musuh. Sontak hal itu juga berhasil memukul mundur musuh. Pak Makarov langsung memberinya arah untuk mengurangi beban mental dan stres yang dialami Mila. Sesampainya di Kompi, ia dihampiri seorang panglima yaitu Maijen Petrov. Kedatangan beliau adalah memberi hadiah ke Mila sebuah senapan semi otomatis. Maijen sangat mengapresiasi keberhasilan Mila dalam menghancurkan tank musuh. Dan tak ketinggalan juga di hadapan pasukan, Mila bersumpah untuk tidak memberikan rasa belas kasihan sedikit pun kepada musuh. Pak Makarov juga memberi arahan untuk membongkar senapannya. Tak lain bermaksud agar Mila lebih mengenali senjata yang ia miliki. Tak disangka pula secara diam-diam Mila memiliki perasaan ke Pak Kapten. Terlebih Mila tahu kalau Pak Makarov duda. Hal itu juga disampaikan kepada Masha, sahabatnya, ketika bertemu dengannya. Malam harinya Mila menemui Kapten Makarov yang berada di Kompi. Dalam obrolannya, Makarov bercerita tentang pengalamannya berperang di Finlandia. Ia pernah membunuh 3 orang musuh dalam satu tembakan. Kehebatannya sang kapten itu secara tak sengaja membuat Mila semakin excited. Esok harinya di medan pertempuran, Makarov kebingungan mencari Mila. Di sana ia bertanya pada rekannya di lapangan tentang keberadaan Mila. Rupanya Mila memisahkan diri dari barisan untuk mendekati musuh. Mila mencoba mempraktikkan apa yang diceritakan Makarov semalam.
Akhirnya ia berhasil menembak mati 2 orang sekaligus dalam 1 peluru. Tak berserang lama, Makarov datang sembari ngomel-ngomel. Makarov menyuruhnya mundur pada posisi semula dan mengancam akan melaporkan ke pengadilan angkatan darat jika Mila mengulangi kembali perbuatannya tersebut. Dan lanjut pada malam harinya, Mila memberanikan diri untuk mengutarakan perasaannya pada Makarov. Namun dengan alasan yang tak jelas, Kapten Makarov menolak cintanya Mila secara mentah-mentah. Makarov telah berkomitmen bahwa ia tak mau lagi jatuh cinta pada wanita. Pada esoknya saat berada di lokasi pertempuran, Mila yang sedang menggali parit tempat perlindungan terlihat kesal karena hal semalam. Akhirnya Makarov mengutarakan alasannya ke Mila. Ia tak bisa menerima cintanya Mila dikarenakan kondisi perang yang semakin berkecambuk. Makarov tak mau menerima kenyataan pahit yang akan menimpa mereka. Lalu Mila menganggap Makarov seorang pengecut. Menurutnya, tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali kematian. Ya, intinya Kapten Makarov tak ingin ada hal buruk menimpa mereka ketika sedang bahagia menjalani pasangan baru. Gitu. Lagi asik cangcingcong, tiba-tiba terjadi ledakan bom yang secara tak sengaja memberhentikan percakapan mereka. Tak berselang lama, ledakan bom yang sangat besar membuat Makarov terpental. Namun ia tampak baik-baik saja. Berbeda dengan Mila, ia tertimbun di dalam tanah dan mengalami luka yang cukup serius. Mila langsung dibawa Makarov menuju ke barak medis. Di sana ia ditangani oleh dokter bernama Boris. Makarov yang terbaring di samping Mila membuat hati Boris hancur karena Boris secara diam-diam mempunyai perasaan lebih kepada Mila. Bahkan ia sampai rela jadi dokter militer demi Mila.